أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa yang perlu kita lakukan, Ustaz, di dalam prepare ketika menyambut Ramadan? Sebagaimana yang kita jumpai dan kita dapati dari buku-buku yang menjadi referensi orang solih ketika membaca jejak histori kehidupan orang solih ketika berkaitan hidup mereka pada Ramadan. Yang pertama, pastikan niat kita adalah niat untuk memuliakan Ramadan dan meminta kepada Allah supaya kita diberikan kesempatan maksimal untuk beramal di bulan Ramadan. Niat harus kita tanam supaya ini menyadarkan kita kembali, memberikan istihdarul qalbi, memberikan kehadiran hati, mindfulness, bahwasanya Ramadan itu akan datang. Lalu kita, salah satu hasil dari kajian kita nanti pada kesempatan hari ini, kita pingin bahwasanya pada kesempatan siang ini akhirnya kita betul-betul sadar, kita pingin nanam niat. Saya pingin supaya diberikan kesempatan berjumpa dengan Ramadan. Saya pingin memaksimalkan dengan ketaatan yang akan saya lahirkan di bulan Ramadan. Saya pingin khatam Al-Quran 3 kali. Saya pingin khatam 5 kali. Saya pingin sedekah segini. Saya pingin kemudian Ramadannya begini. Lalu dibuatlah rencana. Karena orang ketika mereka menjadi anak-anak akhirat, generasi akhirat, adalah generasi yang selalu detail planningnya kalau sudah bicara tentang ibadah akhirat. Niat dihadirkan. Istihdaru an-niyah. Menghadirkan hati. Kenapa menghadirkan hati menjadi perkara penting, Ustaz? Sebelum Ramadan itu datang dan sembari kita menghitung mundur perjalanan hidup kita dan hari-hari kita menuju Ramadan. Karena niat yang kita tanam akan menjadikan diri kita mendapatkan pahala Ramadan kalaupun terjadi sesuatu yang menimpa kepada kita sebelum Ramadan itu datang. Misal sakit ataupun kita meninggal dunia. Karena niat itu akan membedakan dengan orang yang tidak berniat. Orang sama-sama tidur, ya, yang satu niatnya ke sebelum tidur. Man yanwi man awa ila firashihi wa yanwi ayusalliya minal laili faghalabat ainahu hatta yusbiha kutiba lahu ma nawa, kata Rasulullah. Siapapun yang dia pengen tidur lalu dia berniat untuk salat malam, lalu dia ketiduran ketika di dalam tidurnya sampai bablas subuh, dan dia tidak melaksanakan sholat tahajudnya ketika dia ketiduran, tapi sudah dia tanamkan niatnya sebelum dia memejamkan mata, kutiba lahu ma nawa, dia tetap akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dia mendapatkan pahala tahajudnya secara sempurna. Walaupun dia tidak jadi melaksanakan karena terkalahkan dengan rasa kantuknya. Masya Allah ya. Jadi di situ kita menjumpai niat itu sepenting itu. Jadi kita tidak pernah tahu apa yang menimpa kepada kita besok hari ataupun lusa. Bisa jadi Ramadan sakit kayak saya. Ramadan tahun lalu saya terkena COVID. Akhirnya banyak sekali ketaatan yang tidak maksimal karena lumayan berat yang saya rasakan pada gejalanya. Tapi ketika kita sudah jauh-jauh menanam niat sebelumnya, walaupun akhirnya Allah menakdirkan kita sakit di bulan Ramadan, kita tetap mendapatkan kesempurnaan amal kita ketika kita sudah menanamkan niat jauh sebelum Ramadan itu datang. Kita sudah meniatkan, ya Allah saya pengen khatam 3 kali, ya Allah saya pengen tarawih saya sifatnya begini, ya Allah pengen saya itu sedekah itu sifatnya begini. Karena niat itu menyempurnakan pahala walaupun amal itu urung kita dapatkan ketika kita mendapatkan undur dari sisi Allah. Sama dengan orang ketika meninggal dunia sebelum Ramadan datang. Ketika dia sudah menghadirkan niat, istihdarun niyah, dia sudah menghadirkan niatnya. Walaupun dia tidak berjumpa dengan Ramadan, tapi dia tetap mendapatkan kemuliaan Ramadan itu. Kenapa? Karena dia menanam niat. Walaupun akhirnya terpotong ajalnya sebelum Ramadan itu datang, dia tetap mendapatkan kesempurnaan apa yang dia niatkan. Apa yang dia tanam di dalam hatinya tetap dia peroleh dan tetap dia dapatkan. Ini pentingnya niat. Jadi kita tanamkan mulai sekarang. Kita tanam mulai hari ini. Tanam niat ini karena Allah. Ya Allah saya ingin Ramadan itu saya dapatkan. Ramadan ini saya ingin dapatkan. Ya. Apapun yang terjadi setelah kita meniatkan, kita serahkan kepada Allah. Yang kedua, berdoalah yang banyak supaya kita disampaikan oleh Allah di bulan Ramadan. Allahumma balikni ila Ramadan wa balik Ramadan. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallimni Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala.
Sebagaimana doanya Yahya bin Katsir, doanya indah. Allahumma salimni ila Ramadan. Berdoalah, ya Allah salimni ila Ramadan. Selamatkanlah saya, sehatkanlah saya sampai di bulan Ramadan. Wasalim Ramadan li. Dan hantarkanlah Ramadan kepada diriku. Wa tasallamhu minni mutaqabbala. Dan kemudian jadikanlah amalku diterima di bulan Ramadan.